Rajab, ya bulan yang lain kita istighfar, tiap hari istighfar. Tapi Rajab ini adalah amalan utamanya, diantaranya al-istighfar. Karena itulah para ulama dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari surah ke surah, dari langgar ke langgar, dari ma'had ke ma'had, memerintahkan santrinya, sahabatnya, kawannya, perbanyak istighfar di bulan Rajab, perbanyak istighfar di bulan Rajab. Berapa banyak itu? Satu hari minimal 1000 kali. Satu hari minimal 1000 kali. Udah, gak usah baca istighfar yang sok-sok kuat, satu buku tebel gitu dibaca 1000 kali, pingsan nanti. Emang kalau mau mujahadah nggak apa-apa ya. Tapi jangan gara-gara mau banyak istighfar kemudian nggak ngantor. Ya, kemudian nggak cari nafkah, istrinya nggak kuat, anaknya nggak kuat, kewajibannya hilang. Istighfar yang paling sederhana, astagfirullah, 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 ringan. 1000 kali itu jumlah yang sangat sedikit. Karena itu ulama mengajak agar istighfar berjamaah, dianjurkan untuk bareng-bareng baca rabbighfirli warhamni wa tub alaihi, rabbighfirli warhamni wa tub alaihi sebanyak 70 kali pagi dan sore, biasanya ba'da subuh dan ba'da isya. Apapun istighfarnya terserah Anda, bebas, yang penting baca istighfar. Tentunya yang paling utama adalah sayyidul istighfar, itu namanya saja pemimpinnya istighfar, sayyidnya istighfar. Tentunya ini istighfar yang paling utama, cuman kan agak panjang. Istighfar yang paling utama ini dibaca pagi, dibaca sore. Selebihnya kalau bulan Rajab ya ditambah, tiap hari udah dibaca. Kalau Rajab ditambah. Tapi istighfar yang ringan, astagfirullah, 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 jadikan tu wirid satu hari 1000 kali. Ikhwani rahimakumullah. Nah, untuk istighfar nih apa nih keutamaan istighfar Rajab? Istighfar di hari-hari biasa itu jelas. Ya, ini kan banyak kaum mumet ini. Ya, kaum mumet. Ya, kaum mumet. Bukan satu orang, bukan fardan, kaum. Ya, sekelompok orang yang mumet. Dan alhamdulillah itu setelah saya teliti, mumetnya itu urusan kecil kok. Mumetnya itu pusingnya urusan kecil, duit. Selama mumetnya urusan duit itu urusan kecil. Jadi kalau dapat duit mumetnya selesai, alhamdulillah. Nah, itu urusan yang kecil. Jangan kita anggap itu urusan yang besar, urusan yang kecil. Nah, ulama mengatakan siapa yang Rajab itu istighfar beneran, kemudian istiqomah terus dijalankan selepas Rajab, maka nggak nyampe tahun itu berlalu, Allah akan buat dia berkecukupan dengan apa yang dia butuhkan. Oh begitu Pak, ini aminnya kenceng gitu. Amin gitu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya banyak. Manazimal istighfar ya Pak, hadis ada, ayat Quran ada. Saya nggak akan bahas, waktunya singkat. Tapi yang mau saya bahas bab lain. Ini banyak nih di luar sana, entah bukan orang yang iman sama Allah, bukan orang yang iman pada Nabi Muhammad SAW. Entah di luar sana itu banyak orang kadang mengejek orang-orang yang rajin istighfar, mengejek orang-orang yang duduk pada sholat, setelah sholat astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Ya, mengejek orang-orang yang kemudian duduk halaqah ngajak orang istighfar. Yuk istighfar bareng. Orang-orang yang hidupnya istighfar diajak, dikatakan kamu nggak tahu kemajuan zaman, kamu orang yang tertinggal, kamu orang nggak kenal peradaban, hidupnya cuman sholat istighfar ke kantor, sholat istighfar ke kantor, nggak seperti orang-orang yang mengejar dunia. Diajak oleh orang-orang yang nggak iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'min kalau diajak seperti itu nggak usah dipikir, lanjutkan istighfar. Karena di dalam surat Al-Mu'minun ayat dari mulai 101 kalau kita baca, fa idza nufikha fis-sur sampai terus ya, 101, 102, 103, 104, itu nanti dikatakan orang-orang kafir yang disiksa di neraka. Ya, orang-orang kafir yang disiksa di neraka, di ayat yang 106 mereka berkata, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, duhai Tuhan kami, kedurhakaan kami telah menguasai kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Duhai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka dan kembalikan ke dunia. Kemudian jika kami masih mengulangi kekafiran kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
Ini diucapkan kalau ahli tafsir, mereka manggil Robbana, Robbana itu selama 1000 tahun. 1000 tahun di neraka, disiksa, teriak, ya Allah, teriak. Nggak ada yang merespon. Nggak ada yang merespon. Setelah itu direspon, setelah 1000 tahun direspon oleh malaikat. Kalian ngapain? Kalian ngapain? Mereka ngomong tadi itu, kembalikan kami ke dunia. 1000 tahun mereka ngucap, kembalikan kami ke dunia, kami nggak akan ngulangi. 1000 tahun. Setelah 1000 tahun alias 2000 tahun, tahun yang ketiga 1000 itu baru dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam wahyunya surat Al-Mu'minun ayat 108. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Dia Allah berkata, tinggallah kalian di sana dengan hina dan janganlah berbicara denganku. Tinggallah kalian di sana dengan hina dan janganlah kalian berbicara denganku. Kenapa seperti itu? Nih, orang-orang yang hidupnya rajin istighfar, orang-orang yang hidupnya rajin istighfar disebut oleh Allah Ta'ala ketika Allah berkata pada orang-orang kafir yang disiksa di neraka, tinggallah kalian di sana, jangan sekali-kali ngajak aku bicara. Allah kemudian berkata, innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minha tadhakun. Sesungguhnya segolongan dari hamba-hambaku berdoa, mudah-mudahan kita termasuk ini ya, kaum yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian dari hamba-hambaku berdoa, Rabbana amanna faghfir lana, duhai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman kepadamu, faghfir lana, ngapain? Istighfar, warhamna, dan rahmati kami, ampuni kami dan rahmati kami, wa anta khairur rahimin, dan sesungguhnya engkaulah yang terbaik dari semua orang-orang yang punya jiwa kasih sayang. Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Lalu kalian, orang-orang kafir nih yang harus tinggal kekal di neraka ini, yang tadi minta dikeluarkan dari neraka, dahulu kalian di dunia menjadikan mereka bahan ejekan, sehingga itu membuat kalian lupa mengingatku dan kalian mentertawakan mereka. Itu tuh nggak tahu kemajuan dunia itu. Tuh nggak kenal tuh drama-drama itu, hidupnya cuma pegang tasbih itu, hidupnya cuma istighfar. Ini nggak ngerti itu yang namanya hangout, nggak tahu itu. Ketinggalan zaman itu. Nggak ngerti ini yang namanya kemajuan teknologi, nggak ngerti dia. Hidupnya cuma musola, masjid, majelis, musola, masjid, majelis, hampir nggak tahu dia yang namanya keindahan party, nggak ngerti dia. Orang-orang yang menghina ahli zikir, yang istighfar pada Allah Ta'ala, kelak akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita pilih yang mana? Masuk kelompok yang menghinakan di dunia dan terhinakan di akhirat, atau yang di dunia dihinakan oleh orang-orang tersebut tapi di akhirat dibanggakan oleh Allah Ta'ala? Pilih yang mana? Pilih yang dibanggakan. Terus tugasnya ngapain? Di antaranya istighfar. Dan bunyi istighfarnya Rabbana ighfir lana warhamna. Makanya sama ulama, ayat ini dikutip, dijadikan istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni. Itu diambilnya dari ayat ini. Duhai Allah Tuhan kami, ampuni aku dan rahmati aku. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Maka kalau ada orang-orang yang baca di masjid, di musola, di langgar, doa ini, istighfar ini, kemudian kita mengejek, na'udzubillah min dzalik, kita mengejek orang-orang yang dibanggakan oleh Allah, kita merendahkan orang-orang yang dimuliakan Allah, kita menjatuhkan nama orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ikut-ikut orang-orang yang semacam itu. Tugas kita adalah ngajak orang istighfar. Terserah kamu istighfarmu modelnya seperti apapun. Bulan mulia ini, khususnya Rajab yang kini tengah kita berada di permulaannya. Di antara kemuliaan yang dimaksudkan, banyak iringan-iringan amal soleh yang mungkin kita bisa kerjakan. Karena ayatnya, hadisnya tidak merinci apa saja yang bisa dikerjakan, ini memberikan petunjuk yang umum untuk dilakukan. Maka para ulama memperkenankan kita untuk memperbanyak amal soleh, baik berupa ibadah ritual, tingkatkan sholatnya,
Dari mulai fardu, tingkatkan dengan tambah amalan salat sunnahnya, sunnah yang melekat, yang mengiringi setiap salat fardu dengan rawatib itu. Pagi kah, siang kah, malam kah, atau juga ada duhanya, ada kemudian tahajudnya. Kita bisa berlatih untuk meningkatkan ibadah di waktu-waktu yang spesial ini, sehingga dengan itu berpeluang mendapatkan lipatan pahala. Pun demikian, kita mencoba juga meningkatkan amalan lewat harta misalnya. Ada jalan melalui harta dengan bersedekah, dengan infak, atau dengan pengetahuan, share pengetahuan. Sekarang era media sosial, Anda membuat status, share tentang isi hadis yang bermanfaat, ayat-ayat yang memotivasi, dan itu melahirkan pahala yang berlipat di bulan ini. Pada saat yang sama, kita mencoba untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang kontraproduktif, yang disebut dengan maksiat itu. Mari sejak saat ini berusaha untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan negatif dari pikiran kita, dari pandangan kita, dari pendengaran, dari lisan sampai ke ujung kaki. Maka bulan ini adalah bulan yang sangat spesial dan momentum terbaik untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan terlarang. Hoax, hal-hal yang buruk, perselisihan hendaknya disudahi, ditinggalkan, berubah menjadi lebih baik. Dan ini hikmahnya adalah latihan awal sebelum kita memasuki puncak peribadatannya, yaitu di bulan Ramadan nanti. Rajab adalah pembukanya, Sya'ban adalah penguatnya, dan Ramadan adalah hakikat perjuangan kita yang telah disiapkan sejak munculnya bulan Rajab dan berlatih kita di dalamnya. Di bulan haram ini boleh juga kita menggabungkan satu amalan yang sekiranya menghimpun seluruh kemuliaan tadi bisa dilakukan. Di antara caranya adalah seperti yang diisyaratkan Nabi SAW, yaitu dengan meningkatkan puasa di bulan Hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kita belum sampai ke bulan itu, namun kita sekarang berada di bulan Rajab. Maka boleh kita memperbanyak meningkatkan puasa di bulan ini, karena puasa memiliki hikmah meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadah, sekaligus saat sedang menunaikan puasa itu juga dapat berlatih mencegah segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Boleh silahkan meningkatkan puasa di waktu-waktu bulan mulia ini, kemudian juga malamnya tingkatkan tahajud, tingkatkan permohonan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan meningkatkan amalan di bulan Rajab ini, malamnya kita tingkatkan, siang kita tingkatkan, tilawah kita tingkatkan, kemudian memberikan jejak kehusyuan dalam jiwa kita, meningkatkan kekuatan dan semangat untuk bertakarub kepada Allah, sehingga saat tiba Ramadan itu kita sudah lebih siap membiasakan diri dan beradaptasi dengan ibadah. Memang ditemukan beberapa hadis-hadis yang kualitasnya sangat lemah, bahkan ada yang palsu terkait dengan keutamaan Rajab. Tapi bukan berarti amalan-amalan yang bisa kita kerjakan itu terlarang sepanjang ada hadis-hadis yang sahih, sepanjang ada ayat-ayat yang memang mendorong kita untuk beramal. Karena itu bukan berarti karena ada hadis-hadis yang bermasalah malamnya kita tidak sholat. Silahkan bangkit, tunaikan tahajud, malam ini istimewa, Rajab dilipat gandakan pahala. Silahkan siangnya puasa karena ada hadis-hadis terkait dengan keutamaan puasa di bulan Hurum. Anda silahkan tingkatkan Seninnya, Selasanya, atau Senin Kamisnya, atau puasa Daudnya, atau bahkan Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis puasa, Jumat istirahat, boleh, tidak ada masalah. Niatkan puasa di bulan Hurum, spesifiknya untuk di bulan Rajab, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala janji yang telah ditegaskan dan menjauhkan kita dari segala perbuatan maksiat. ليلة كان سيدنا علي يفرغ نفسه للعبادة فيها، وكانت من الليالي التي ورد أنه يستجاب فيها الدعاء. وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم من رجب وكان يشرفه أي يمجده ويعظمه، فيما رواه أبو الحسن علي بن محمد الربعي بسند رجاله ثقات أن عروة سأل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم رجب؟ قال نعم، ويشرفه، يصوم في شهر رجب ويشرف هذا الشهر الكريم، وسماه الفرد من بين الأشهر الحرم. وفي الحديث
أكثروا في شهر رجب من الاستغفار فإن لله في كل ساعة منه عتقاء من النار. فإن الله في كل ساعة منه عتقاء من النار. اللهم اجعلنا من خواص أهله. اللهم باركنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وإنا على الصيام والقيام. ينبغي كثرة الاستغفار وتحقيق التوبة في رجب. وكانوا يقولون هو شهر البدر. إن رجب شهر البدر وإن شعبان شهر السقي وإن رمضان شهر الحصاد. من لم يبذر فما يسقي ولم يبذر ولم يسقي فماذا يحصد. فهذا شهر البدر رجب. استغفار وتوبة إلى الله تعالى وعزم صادق في الإقبال عليه وتفقد للأرحام والجيران وأخذ النصيب من الصدقات في رجب وصوم شيء من أيام رجب ولو 3 أيام إن لم يكن أكثر. ومن استطاع فذبح شاة لله تبارك وتعالى في رجب فهي عتيرة كما تسمى في ذي الحجة أضحية، ففي رجب تسمى عتيرة. حق على أهل بيت أن يذبحوا شاة في رجب وشاة في كل أضحى على حسب التيسير. وأول ليلة فيها فضل وكذلك يأتي ذكر الإسراء والمعراج والأكثر على أنها في 27 من شهر رجب.